Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, it's me, Ica Febi Fajriah. This is video for you and happy watching. Hai, siapa kamu? Namaku Ica. Apa nama itu dirimu yang esensial? Oh, iya ya. Siapa ya? Siapa ya aku? Pernah terpikir seperti itu atau cuma baru sekarang? Let's think with me. Open our book and listen. Diri kita selalu merujuk pada kepribadian kita. Untuk itu, kita perlu tahu apa itu kepribadian. Menurut Sigmund Freud, bapak psikoanalisis kepribadian, kepribadian adalah kumpulan interaksi antara id, ego, dan juga superego. Id adalah insting atau keinginan kita yang ada di alam bawah sadar, seperti makan, minum, tidur, atau kita ingin mengetahui sesuatu. Kemudian ego adalah kesiapan diri kita untuk mewujudkan keinginan kita. Lalu superego itu adalah ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan keinginan kita. Contohnya, suatu kepribadian terjadi itu seperti ini. Id, keinginan kita seperti lapar, kita ingin makan, kemudian egonya adalah kesiapan kita untuk makan, seperti kita sudah membawa piring dan juga sendok. Lalu kemudian superego adalah ketentuan waktu, di mana sekarang sudah menunjukkan 6 pagi, yang artinya kita butuh sarapan. Maka saat itulah makan sebagai keinginan kita akan diwujudkan dengan perbuatan makan sarapan itu sendiri. Jadi, kepribadian itu tentang bagaimana keinginan kita untuk menjadi nyata. Tapi ada beberapa faktor yang memengaruhi, karena keinginan tidak mudah untuk menjadi nyata. Menurut Freud, faktor ini itu ada beberapa. Yang pertama adalah perkembangan manusia itu sendiri. Saat kecil mungkin kita membutuhkan makanan yang sedikit, tapi saat kita besar kita membutuhkan makanan yang sangat banyak. Lalu kemudian yang kedua itu ada faktor konflik antara id, ego, dan superego. Contohnya kita makan, kita ingin makan, kita siap untuk makan, tapi ini bukan waktu yang tepat, ini masih jam 10 gitu contohnya. Lalu yang ketiga adalah pengalaman masa kecil, dimana pengalaman masa kecil ini tersimpan dalam alam bawah sadar kita. Sedangkan Erikson, bapak psikoanalisis kontemporer, berpendapat bahwa kepribadian itu adalah penyelesaian konflik dengan penekanan pada ego sebagai pengatur yang bersifat kreatif dan juga otonom untuk pemecahan suatu masalah. Tapi dalam teori Erikson juga, seperti dengan Freud, ada beberapa faktor yang memengaruhi teori psikososial ini, yaitu yang pertama adalah perkembangan psikososial, yaitu persepsi individu terhadap sosial. Seperti saat kita kecil, kita sangat mempercayai dan mencintai orang tua kita, terutama ibu kita. Tapi saat kita beranjak remaja, karena pengaruh sosial, kita mungkin akan mulai tidak menyukai orang tua kita. Bahkan ada beberapa saat kita tidak mempercayai mereka. Lalu yang kedua adalah lingkungan sosial budaya. Seperti saat kecil kita selalu diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Lalu yang ketiga adalah pengalaman pribadi. Yang ini terkait dengan pendidikan, sosial ekonomi, juga bagaimana orang tua mendidik kita. Begitu. Kalau berdasarkan dua teori tersebut,
kalian lebih condong ke teori yang mana. Tapi tentu saja dalam dua teori tersebut ada hal yang positif dan juga ada kekurangan dalam setiap teorinya. Nah, kalau teori kepribadian Freud ini itu lebih menekankan pada libido seksual, yaitu segala keinginan-keinginan kita. Kepribadian adalah keinginan kita. Dia tidak menjelaskan kepribadian manusia secara kompleks karena kita sendiri pasti dipengaruhi oleh lingkungan sosial kita, dipengaruhi oleh bagaimana kita tumbuh dan juga berkembang. Lalu teori Freud ini juga lebih menekankan pada intervensi subjektif, sehingga untuk penelitiannya sangat sulit untuk dibuktikan secara empiris. Sedangkan menurut teori Erikson ini lebih kepada kepribadian itu yang menyesuaikan diri dengan pengaruh lingkungan. Padahal diri kita sendiri itu punya imajinasi, keinginan dan juga sifat-sifat yang diturunkan dari orang tua. Tapi Erikson tidak menyantumkan ini. Juga beliau lebih penekanan pada perkembangan-perkembangan yang distandarisasi dalam teori ini. Ada juga generalisasi, keumuman setiap budaya itu seolah-olah sama, padahal setiap budaya yang kita tahu itu berbeda-beda. Serta prinsip etika yang sangat sulit dibuktikan secara ilmiah. Dua pendapat tokoh ini tentang manusia dari aspek kepribadian adalah di mana Freud berpendapat manusia itu adalah segala keinginannya dan bagaimana keinginan-keinginan itu dapat diwujudkan di dunia nyata. Sedangkan Erikson berpendapat bahwa manusia itu adalah refleksi dari sosial mereka dan bagaimana sosial itu mempengaruhi, membentuk kepribadian kita. This is explanation about personality. Wassalam.